Kali ini saya akan membagikan cara membuat denah rumah ukuran 7 kali 12 dengan 3 kamar dan musola di AutoCAD. Kita buka aplikasi AutoCAD-nya, ketik perintah LA pada keyboard, tekan Enter, lalu klik kanan pada mouse, di sini pilih New Layer. Di sini kita ganti nama ini menjadi dimensi, lalu klik kanan lagi di sini pada mouse, pilih New Layer. Di sini kita beri nama ini dinding. Lalu klik kanan lagi pada mouse, di sini pilih New Layer. Di sini kita beri nama garis as. Lalu klik kanan lagi pada mouse. Di sini pilih New Layer. Di sini kita beri nama garis bantu. Lalu klik kanan lagi pada mouse. Di sini pilih New Layer. Di sini kita beri nama kolom. Lalu klik kanan lagi pada mouse. Di sini pilih New Layer. Di sini kita beri nama pintu dan jendela. Lalu klik kanan lagi pada mouse. Di sini pilih New Layer. Di sini kita beri nama teks. Setelah itu lihat di garis as. Untuk warna garis as, klik di sini. Kita ganti menjadi warna merah. Lalu klik OK. Setelah itu untuk tipe garisnya, klik di sini. Lalu klik load. Pilih yang ini. Klik OK. Setelah itu pilih yang ini. Lalu klik OK. Setelah itu lihat di garis bantu, klik di warna garis bantu di sini. Kita ganti warnanya menjadi ungu, lalu klik OK. Setelah itu lihat di kolom, klik di warna kolom di sini, pilih warna biru muda, lalu klik OK. Setelah itu untuk pintu dan jendela, warnanya juga kita ganti, klik di sini. Kita buat menjadi warna hijau muda, lalu klik OK. Setelah itu tutup kotak layar, klik di sini, lalu pilih layar garis as. Setelah itu kita buat garis as, tekan RSC pada keyboard, lalu tekan Enter. Klik di sini, tarik kemari, masukkan angka 700, lalu tekan koma, lalu masukkan angka 1200, lalu tekan Enter. Setelah itu klik garisnya, tekan X untuk memisahkan garis, lalu tekan Enter. Setelah itu kita akan membuat model ruangannya terlebih dahulu. Tekan perintah O pada keyboard, lalu tekan Enter. Masukkan angka 200, lalu tekan Enter. Klik di sini, arahkan ke kanan, lalu klik. Setelah itu tekan Enter lagi, masukkan angka 100, lalu tekan Enter. Klik di sini, arahkan ke samping kanan, lalu klik. Setelah itu tekan Enter lagi, masukkan angka 230, tekan Enter. Klik di sini, arahkan ke samping kanan, lalu klik seperti ini, lalu tekan Enter. Setelah itu, tekan Enter lagi, masukkan angka 300, tekan Enter. Lalu klik di sini, arahkan ke bawah, lalu klik di sini. Setelah itu tekan Enter lagi, masukkan angka 150, lalu tekan Enter. Klik di sini, lalu arahkan ke bawah, lalu klik. Setelah itu klik juga di sini, arahkan ke bawah, lalu klik. Setelah itu eh, tekan Enter lagi pada keyboard, lalu tekan Enter. Masukkan angka 375, lalu tekan Enter. Klik di sini, arahkan ke bagian bawah, lalu klik, tekan Enter lagi. Masukkan angka 275, lalu tekan Enter. Klik di sini, arahkan ke bagian bawah, lalu klik di sini, tekan Enter. Setelah itu, eh, di sini kita tekan Enter lagi dan masukkan ukuran 150, tekan Enter. Klik di sini, arahkan ke atas, lalu klik seperti ini. Setelah itu, eh, tekan Enter lagi, tekan Enter, masukkan angka 325, lalu tekan Enter. Klik di sini, arahkan ke atas seperti ini, lalu klik. Setelah itu, di sini tekan Enter. Oke. Lalu kita akan memberi dimensi sementara. Untuk ini tekan Keydim pada keyboard, lalu tekan Enter. Eh, Klik di sini,
tekan enter, tarik ke samping kiri, klik di sini, lalu ini juga tekan enter, eh, seleksi di sini, tekan enter, masukkan, naikkan ke atas seperti ini. Hmm, setelah itu, ini akan kita potong garis yang tidak perlu. Tekan perintah TR pada keyboard, lalu tekan enter. Oh, ini untuk, saya tekan escape dulu pada keyboard. Untuk ini, untuk dimensi sementara ini, ada bagusnya kita masukkan ke layar dimensi seperti ini, agar warnanya bisa terlihat dan waktu kita hapus mudah nanti. Ini masih di layar garis as, lalu tekan TR pada keyboard, tekan enter 2 kali. Setelah itu, ini kita klik di sini untuk memotong garis yang tidak perlu seperti ini. Oke, ini kita tekan enter lagi. Selanjutnya, ini ada yang tertinggal. Tekan O, enter, masukkan angka 100, tekan enter. Nah, ini kita klik di sini, arahkan ke samping kiri seperti ini, lalu tekan enter, lalu tekan lagi perintah TR pada keyboard, lalu tekan enter 2 kali. Hmm, setelah itu, ini klik garisnya, kita potong yang tidak perlu. Lalu ini juga. Setelah itu, eh, tekan enter, lalu tekan O, enter, masukkan angka 100, tekan enter. Klik di sini, arahkan ke mari, tekan enter, lalu tekan TR.
tekan enter dua kali pada keyboard, klik di sini dan di sini juga. Oke, setelah itu tekan enter. Nah, lalu ini untuk garis asnya kita nonaktifkan layarnya, klik di sini. Nah, ini untuk eh, dimensi bantu ini kita seleksi lalu kita hapus tekan delete pada keyboard. Setelah itu aktifkan lagi layar garis as seperti ini. Oke, kurang lebih untuk model ruangan sudah terbentuk seperti ini. Nah, di sini langkah selanjutnya kita akan membuat kolom. Pilih layar kolom, ketik perintah REC pada keyboard lalu tekan enter. Klik di sini, tarik kemari, masukkan angka 15, lalu tekan koma, lalu masukkan angka 15, lalu tekan enter. Klik di sini, tekan M, enter. Ini kita klik di bagian tengahnya, lalu kita pindahkan dan tempatkan di sini. Setelah itu ini tinggal kita copy, klik kolomnya tekan CO, enter. Klik di bagian tengahnya, ini tinggal kita taruh di sini di setiap bagian yang memerlukan kolom seperti ini. Setelah itu tekan enter. Lalu di sini kita akan membuat dinding, pilih layar dinding, ketik perintah REC pada keyboard, tekan enter. Klik di sini, arahkan ke samping kanan, lalu klik di sini, tekan enter lagi. Klik di sini, arahkan ke bawah, lalu klik di sini. Setelah itu tekan enter lagi. Klik di sini, arahkan ke samping kiri, lalu klik seperti ini. Tekan enter lagi. Klik di sini, arahkan ke bagian atas seperti ini, lalu klik di sini. Tekan enter lagi. Klik di sini, arahkan ke samping kanan, lalu klik di sini, tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke mari. Setelah itu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke atas seperti ini, lalu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke bawah, klik di sini, tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke samping kanan, klik di sini. Setelah itu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke bawah seperti ini, klik di sini, tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke samping kanan, klik di sini, tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke bagian atas, klik di sini. Tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke samping kanan, klik di sini, tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke samping kanan, klik di sini, tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke samping kanan, klik di sini, tekan enter lagi, klik di sini, naikkan ke arah atas seperti ini, arahkan ke atas, lalu klik di sini. Setelah itu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke mari, klik di sini. Setelah itu ini tekan L, enter, klik di sini, enter, tekan L, enter, ini klik di sini, buat garis 7,5, tekan enter, lalu tekan L, enter,
Klik di sini, arahkan ke atas seperti ini. Klik di sini, tekan enter. Lalu ini kita tekan X, enter dua kali, klik di sini. Tekan escape, tekan TR, tekan enter dua kali, klik di sini, klik di sini. Lalu tekan enter. Oke, hasilnya seperti ini. Kita sudah selesai membuat dinding. Setelah itu kita akan membuat jendela dan pintu yang akan kita tempatkan di denah ini. Pilih layer, pintu dan jendela. Setelah itu tekan perintah REC pada keyboard, tekan enter, klik di sini, tarik kemari, masukkan angka 5, tekan koma, lalu angka 15, tekan enter. Setelah itu tekan L, enter, klik di sini, tarik kemari, masukkan angka 7, 5, tekan enter, dua kali, lalu klik ini, tekan CO, enter, kita copy, klik di sini, ini taruh kemari. Setelah itu tekan enter. Lalu ini kita hapus garisnya, tekan lagi perintah REC pada keyboard, tekan enter, klik di sini, arahkan kemari, masukkan angka 3, lalu tekan koma, lalu masukkan angka 80, lalu tekan enter. Nah, ini kita seleksi, tekan M, enter, kita pindahkan ini ke sini, kita taruh ke sini. Setelah itu, tekan perintah ARC pada keyboard, lalu tekan enter, klik di sini, arahkan kemari, dan klik di sini. Setelah itu, tekan TR, tekan enter dua kali, kita potong garis yang lebih ini, klik di sini, tekan enter. Setelah itu ini seleksi, tekan CO untuk mengcopy, tekan enter. Kita copy ini ke arah ke sini, klik di sini, tekan enter. Ini kita klik lalu kita hapus. Lalu setelah seleksi tekan MI, enter untuk mencerminkan, klik di sini, arahkan kemari lalu klik di sini, pastikan ini sudah lurus lalu klik no. Oke, sudah seperti ini. Setelah itu tekan perintah B, enter. Di name-nya ini kita beri nama pintu 1, lalu klik pick point, klik di sini, lalu klik select object, kita seleksi objeknya ini, tekan enter, lalu klik OK. Setelah itu tekan perintah B lagi pada keyboard, tekan enter. Di name ini kita beri nama pintu 2, lalu klik pick point, klik di bagian tengah ini, lalu klik select object, kita seleksi objek yang ini, tekan enter, klik OK. Setelah itu ini kita copy, select, klik, lalu kita copy, CO, enter. Eh, saya ulangi, tekan escape pada keyboard dulu. Saya ulangi, klik ini, lalu tekan perintah MI pada keyboard, lalu tekan enter. Klik di sini, arahkan ke mari, pastikan lurus arahnya, lalu klik no. Setelah itu ini kita seleksi lagi, tekan MI lagi pada keyboard, lalu tekan enter. Klik di sini, arahkan ke mari, pastikan ini lurus, lalu klik, lalu pilih no. Setelah itu ini kita seleksi semua, tekan CO, enter. Kita copy ini, kita taruh ke sini. Nah, ini masih berdempetan, jadi kita pindahkan lagi, tekan M, enter. Kita taruh di bagian ini saja, agar tidak berdempetan. Lalu seleksi semua, tekan RO untuk memutar, tekan enter. Klik di sini, arahkan kemari, masukkan angka 90, lalu tekan enter untuk merotasi 90 derajat. Oke, setelah itu kita akan membuat jendela. Tekan perintah REC pada keyboard, tekan enter. Klik di sini, arahkan ke mari, masukkan angka 5, tekan koma, masukkan angka 15, tekan enter. Lalu tekan L, enter, klik di sini, arahkan ke samping kanan, masukkan angka 30, tekan enter dua kali. Setelah itu, ini kita copy, klik di sini, kita taruh di sini, tekan enter. Setelah itu klik ini, tekan CO, enter, klik di sini, masukkan ke mari. Tekan enter, masukkan L, enter, klik di sini, arahkan ke mari, lalu klik di sini, tekan enter. Setelah itu, ini kita copy, CO, enter, klik di sini, kita taruh ke sini, tekan enter, lalu tekan L, enter, klik di sini, arahkan ke bagian kanan,
Masukkan angka 60, tekan enter 2 kali, lalu ini kita klik, ini copy, CO, enter, klik di sini, copy kemari, tekan enter, klik ini, tekan CO, enter, klik di sini, kita copy kemari, dan klik di sini, tekan enter. Setelah itu tekan L, enter, klik di bagian tengah di sini, tekan ke kanan, klik di sini, tekan enter. Setelah itu ini kita seleksi, tekan CO untuk mengcopy, tekan enter, klik di sini, kita copy kemari, klik di sini, oke. Lalu tekan enter. Setelah itu tekan B, enter. Di name ini kita buat namanya menjadi jendela 1. Lalu klik pick point, klik di bagian tengah ini. Setelah itu klik select object, kita seleksi objek yang ini, tekan enter, lalu klik OK. Setelah itu tekan B lagi, eh, tekan B, tekan enter. Di sini kita beri nama jendela 2. Lalu klik pick point, klik di tengahnya ini, lalu klik select object, seleksi objek yang ini, tekan enter, klik OK. Setelah itu ini kita copy, seleksi, lalu copy, tekan CO, enter setelah menyeleksinya, lalu klik di sini, kita copy di sini, tekan enter. Setelah itu ini kita seleksi, tekan RO, enter, kita rotasi ke arah ini, masukkan angka 90, lalu tekan enter. Lalu ini kita geser, pindahkan, tekan M, enter, kita pindahkan ke arah sini. Oke, sudah seperti ini. Yang pertama ada pintu ini, klik pintu ini, tekan perintah CO, enter, kita tempatkan, klik di sini, tempatkan pintu ini di bagian depan, yaitu di sini. Klik di sini, lalu tekan enter. Setelah itu ada pintu yang modelnya ini, klik ini, tekan CO, enter, klik di pintu ini, lalu klik di sini. Setelah itu tekan enter. Setelah itu klik di sini, tekan CO, enter, klik di sini. Nah, kita tempatkan pintu yang ini di bagian ini, klik di sini, tekan enter. Setelah itu ada pintu yang model seperti ini, klik di sini, lalu tekan CO, enter, klik di sini, kita taruh pintu yang ini di bagian ini, klik di sini, lalu klik lagi pintu ini, klik di sini. Setelah itu tekan enter. Lalu ada pintu yang modelnya seperti ini, klik pintu ini, tekan CO, enter, klik pintunya, kita taruh pintu ini di sini. Klik di sini, setelah itu tekan enter. Nah, untuk pintu, lalu selanjutnya ada di bagian ini, klik ini, tekan CO, enter, klik di sini. Nah, kita tempatkan pintu ini di sini, klik di sini, lalu tekan enter. Oke, saya rasa untuk pintu sudah kita tempatkan di semua ruangan. Setelah itu kita akan menempatkan jendela. Yang pertama ada jendela yang seperti ini. Klik jendela ini, tekan CO, enter, klik di sini. Kita tempatkan jendela ini di bagian depan, yaitu di sini. Klik di sini, lalu di sebelahnya juga. Klik di sini. Lalu di bagian belakang ini juga ada jendela yang seperti ini. Kita tempatkan juga di sini, lalu di sini juga. Klik di sini. Setelah itu tekan enter. Lalu selanjutnya ada jendela yang modelnya seperti ini. Klik ini, tekan CO, enter, kita copy dan tempatkan ini. Klik di sini, kita tempatkan yang pertama di bagian ini. Klik di sini. Lalu ada juga di belakang ini, yaitu di sini. Setelah itu tekan enter.
Lalu selanjutnya eh, ada jendela yang seperti ini. Kita klik di sini, tekan CO, enter. Klik di sini, kita tempatkan jendela ini di bagian ini. Klik di sini, lalu tekan enter. Setelah itu, klik jendela ini, tekan CO, enter. Klik di sini untuk jendela yang model seperti ini. Kita tempatkan di bagian di sini. Setelah itu di bagian ini juga. Lalu tekan enter, kita cek apakah semua ruangan sudah ada jendela. Nah, di sini ternyata ada satu lagi yang belum kita taruh jendelanya. Oke, kita klik ini, tekan CO, enter, klik di sini, lalu ini kita copy di sini, kita tempatkan di sini, klik di sini, lalu tekan enter. Setelah itu eh, untuk pintu kita cek, semua ruangan juga sudah ada pintunya. Tapi di sini ada akses ruangan terbuka. Jadi kita potong dulu garis yang tertutup, tekan TR pada keyboard, lalu tekan enter 2 kali. Eh, Klik di sini, di sini, di sini, lalu di sini, lalu di sini. Setelah itu di sini, di sini, lalu di sini, lalu di sini, di sini, lalu di sini juga, di sini juga, dan di sini juga. Lalu tekan enter. Kita selanjutnya ke layar dinding dulu. Tekan L, enter. Di bagian tengah ini kita klik di sini. Kita buat garis seperti ini. Setelah itu, ini tekan O, enter. Masukkan angka 50, enter. Klik di sini, arahkan ke atas, klik. Lalu klik lagi di sini, arahkan ke bawah, klik. Lalu tekan enter. Ini yang bagian tengah kita hapus. Lalu tekan TR, tekan enter 2 kali. Klik di sini, klik di sini. Oke, tekan enter. Hasilnya sudah seperti ini. Kita lihat ini ruang sudah bisa diakses dari sini ke sini, lalu ke sini, ke sini. Oke, sudah selesai. Selanjutnya untuk pintu dan jendela ini tidak terpakai lagi, bisa kita hapus. Tekan seleksi lalu delete. Lalu kita pilih ke layar garis bantu. Di sini kita akan membuat garis bantu untuk penempatan dimensinya. Oke, ini kita buat terlebih dahulu. Garis bantu ini sudah di layar garis bantu. Tekan L, enter. Klik di sini, tarik ke atas, masukkan angka 50, tekan enter 2 kali, lalu tekan enter lagi, klik di sini, tarik ke samping kiri, masukkan angka 50, tekan enter lagi 2 kali. Lalu tekan enter lagi. Untuk garis yang sama, kita buat di setiap sudutnya. Selanjutnya, ini kita pindahkan. Tekan seleksi, garisnya tekan M, enter. Kita klik di sini, kita pindahkan ke sini. Pastikan ini lurus dan sejajar dengan sudut ini. Kalau sudah lurus dan sejajar, lalu klik. Nah, begitu juga yang ini kita buat garis bantunya dulu lagi, tekan L, enter.
Pastikan ini garisnya lurus seperti ini. Tekan enter. Lalu ini kita pindahkan. Seleksi garisnya, tekan M, enter. Klik di sini, kita pindahkan ke sini, lalu klik di sini. Setelah itu garis panjang ini, klik lalu delete. Setelah itu ini kita klik lalu tekan CO, enter, kita copy, kita taruh di sini, lalu di sini. Lalu setelah itu tekan enter. Setelah itu ini kita seleksi, tekan CO, enter. Ini kita copy, klik di sini, kita copy ini di bagian ini. Pastikan ini lurus seperti ini. Klik di sini kalau sudah lurus. Lalu copy juga di sini. Pastikan juga lurus dengan ini. Klik di sini kalau sudah lurus. Selanjutnya klik di sini dan klik di sini juga lalu tekan enter. Oke, setelah itu ini klik lalu tekan CO, enter. Klik di sini. Lalu ini klik di sini. Lalu kita klik juga di sini. Lalu ini pastikan lurus dengan ini. Klik di sini. Lalu tekan escape. Ini kita pindahkan lagi. Kita naikkan ke atas ke sini. Setelah itu ini kita copy lagi. Seleksi, tekan CO, enter. Klik di sini. Klik di sini. Lalu klik di sini. Lalu klik di sini. Lalu klik di sini. Dan tekan enter. Oke, setelah itu garis bantu sudah selesai. Garis bantu dimensi. Setelah itu kita akan membuat dimensi. Pilih layar dimensi. Tekan D pada keyboard lalu tekan enter untuk men-setting dimensi. Pilih new. Di name ini buat skala 100. Lalu klik continue. Di tab line ini kita pilih untuk colornya warna biru muda. Lalu untuk warna di extension lainnya kita buat menjadi kuning. Lalu selanjutnya untuk extend beyond dim lainnya buat menjadi 20. Lalu offset from origin buat menjadi 20. Lalu simbol and arrow pilih di first-nya architectural tick. Lalu arrow size-nya buat menjadi 8. Lalu di text klik kotak kecil yang ini. Pilih new. Untuk text style-nya juga kita beri nama skala 100. Lalu klik OK. Di font name-nya saya ganti menjadi romantik nama font atau hurufnya. Lalu untuk ukuran hurufnya saya buat menjadi 25. Lalu klik apply, lalu close. Setelah itu untuk text style-nya klik di sini saya pilih skala 100. Setelah itu untuk text color-nya saya klik dan saya pilih select color. Saya buat menjadi warna oranye seperti ini. Klik OK. Setelah itu untuk text placement di vertikalnya saya ganti dari above menjadi centered seperti ini. Setelah itu untuk offset from dim line-nya saya buat menjadi 8. Lalu klik OK.
dan close. Setelah itu, tekan pastikan layar sudah didimensi, lalu lihat di anotasian skala teks dan skala dimensinya sudah sesuai dengan skala yang kita buat, yang kita namakan skala 100, yaitu yang ini. Kalau belum bisa diklik di sini, bisa dipilih di skala yang kita buat, yaitu skala 100 seperti ini. Pastikan keduanya sudah terpilih di skala 100. Setelah itu, tekan di sini di layarnya pilih dimensi, lalu tekan perintah key dim pada keyboard, lalu tekan enter. Kita seleksi garis bantu ini, lalu tekan enter, tarik ke atas, klik di sini. Oke, hasilnya seperti ini. Lalu tekan enter lagi. Kita seleksi bagian yang ini, lalu tekan enter, tarik ke bagian bawah, klik di sini. Dan hasilnya seperti ini. Setelah itu tekan enter lagi, kita seleksi ini garis yang ini, lalu klik di sini. Setelah itu tekan enter, tarik ke samping kanan, klik di sini. Lalu hasilnya bisa dilihat seperti ini. Setelah itu tekan enter lagi, seleksi di bagian ini, klik di sini, tekan enter, tarik garis ke samping kiri, lalu klik seperti ini, hasilnya seperti ini. Bisa dilihat. Setelah itu tekan perintah DIM, tekan enter, kita akan membeli dimensi secara keseluruhan, klik di sini, arahkan ke atas, lalu klik di sini, arahkan ke samping kiri seperti ini, lalu klik di sini. Setelah itu klik lagi di sini, arahkan ke samping kanan, klik di sini, naikkan ke atas seperti ini, lalu klik di sini. Setelah itu tekan enter. Lalu di sini kita ke tab teks, ke layar teks. Di sini kita akan memberi teks, tekan T untuk membuat teks, lalu enter, klik di sini. Lalu setelah itu tekan teks seperti ini. Lalu kita pindahkan ini ke tengah, lalu klik di luar kotaknya. Kalau kurang ke tengah, ini bisa dipindahkan, tekan M, enter. Kita pindahkan sedikit ke tengah seperti ini. Lalu ini klik, lalu tekan M, lalu tekan CO atau copy, tekan enter. Klik di teksnya, lalu ini bisa kita copy di setiap ruangan. Nanti kita edit tulisannya satu persatu. Oke, lalu tekan enter, lalu tekan ED, tekan enter, klik teksnya, lalu ini kita ganti namanya menjadi teras, klik di luar kotaknya, lalu klik lagi yang di sini. Ini kita ganti namanya menjadi kamar 1, lalu klik di luar kotaknya, klik lagi teks ini, seleksi, lalu ini kita ganti menjadi ruang tamu, klik di luar kotaknya, lalu ini klik di sini, ini seleksi namanya ini ruang keluarga. Lalu klik di luar kotaknya, kita klik yang di sini, ini klik di sini, ini adalah kamar 2. Klik di luar kotaknya, lalu klik di sini ini adalah musola. Lalu klik di luar kotaknya, klik di sini, seleksi ini adalah dapur, klik di luar kotaknya, lalu klik di sini, ini adalah kamar 3. Lalu klik di luar kotaknya, klik di sini, seleksi ini adalah tempat cuci, klik di luar teksnya, lalu klik di sini. Ini adalah kamar mandi atau WC, kita singkat KM garis miring WC. Klik di luar kotaknya, lalu tekan enter. Lalu ini kita lihat, kita geser dikit.
Ini kurang ke tengah. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kita nonaktifkan layar garis bantu karena memang tidak terpakai. Klik lampu garis bantu ini lalu klik di sini. Setelah itu kita review secara singkat rumah ini. Ini adalah denah rumah ukuran 7 kali 12 dengan lebar 7 meter dan panjangnya 12 meter. Di sini tertulis untuk lebarnya 700 dan panjangnya 1200. Jadi untuk 700 ini dalam skala 1:100 sama dengan 7 meter dan 1200 ini dalam skala 1:100 sama dengan 12 meter. Karena di sini kita menggunakan skala 1:100. Jadi untuk lebarnya ini 700 sama dengan 7 meter dan panjangnya 1200 sama dengan 12 meter. Oke, yang pertama di bagian depan ini ada teras dengan ukuran 3 kali 1,5 meter. Lalu ada kamar tidur satu dengan ukuran 3 kali 2,75 meter. Lalu ada ruang tamu dengan ukuran 3 kali 3,25 meter. Lalu ada ruang keluarga dengan ukuran 3 kali 3,75 meter. Lalu ada kamar tidur yang kedua dengan ukuran 3 kali 2,75 meter. Lalu ada musola dengan ukuran 2 kali 1,5 meter. Lalu di sini ada dapur dengan ukuran 4 kali 3 meter. Lalu ada kamar tidur yang ketiga dengan ukuran 3 kali 3 meter. Lalu ada tempat cuci dengan ukuran 2, ada tempat cuci dengan ukuran 1,3 kali 1,5 meter. Lalu ada kamar mandi atau WC dengan ukuran 1,7 kali 1,5 meter. Nah, ini seharusnya namanya saya ubah adalah kamar 3. Tadi salah ketik. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya dan terima kasih.